Pasar keuangan atau financial market adalah lokasi di mana perdagangan sekuritas atau dokumen bernilai, termasuk uang, saham, dan obligasi. Bila pasar keuangan gagal, maka sektor ekonomi mungkin terganggu, bahkan mungkin mengalami resesi yang meningkatkan tingkat pengangguran. Oleh karena itu, pasar keuangan haruslah transparan dan efektif. Perlu diketahui bahwa pasar uang adalah bagian dari pasar keuangan, tapi fokusnya lebih kepada penyediaan instrumen keuangan jangka pendek. Fungsi pasar keuangan meliputi penentuan harga aktiva yang akan diperdagangkan melalui proses interaksi antara penjual dan pembeli, serta menyediakan mekanisme bagi investor untuk menjual aktiva tanggung jawabnya demi keperluan likuiditas dengan mengubah aktiva menjadi kas. Fungsi lainnya adalah menurunkan biaya transaksi, terutama biaya pencarian dan biaya informasi. Jenis-jenis pasar keuangan diantaranya yaitu: yang pertama, pasar uang. Pasar uang adalah pasar yang mengurus transaksi instrumen keuangan jangka pendek. Menurut KBBI, uang digambarkan sebagai alat atau standar perdagangan untuk memprediksi nilai yang ditetapkan oleh otoritas resmi suatu negara, seperti kertas, emas, atau logam lain yang dicetak dengan desain dan motif tertentu. Sementara itu, definisi uang dari sudut pandang Islam adalah uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas atau barang dagangan. Yang kedua, pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang mengatur transaksi instrumen jangka panjang. Dana yang diperoleh dari obligasi dan saham dapat digunakan secara fleksibel oleh perusahaan untuk kebutuhan jangka panjang sebagai tambahan modal bagi perusahaan. Yang ketiga, pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah pasar yang melakukan transaksi mata uang asing, termasuk transaksi spot, forward, dan swap. Pasar mata uang yang juga dikenal sebagai forex adalah tempat di mana mata uang dari berbagai negara diperdagangkan. Yang keempat, pasar komoditas. Pasar komoditas adalah pasar yang berfokus pada perdagangan barang-barang komoditas tertentu. Di pasar ini, komoditas diperdagangkan secara terorganisir dan biasanya dalam bentuk kontrak berjangka yang melibatkan institusi keuangan. Yang kelima atau yang terakhir, pasar derivatif. Pasar derivatif adalah pasar yang memperdagangkan instrumen derivatif keuangan. Instrumen derivatif adalah instrumen yang dibuat berdasarkan instrumen keuangan lainnya, seperti saham, obligasi, mata uang, dan instrumen lainnya. Dengan demikian, instrumen derivatif merupakan turunan dari instrumen keuangan tersebut. Instrumen pasar keuangan konvensional. Instrumen di pasar uang umumnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Beberapa instrumen yang terdapat dalam pasar keuangan antara lain: yang pertama, surat berharga pasar uang atau SBPU. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang ketiga, deposito. Yang keempat, call money, dan lain sebagainya. Instrumen pasar keuangan syariah. Pasar uang Islam bebas dari perjudian, riba, dan ketidakpastian. Perjualan instrumen jangka pendek dapat dilakukan di pasar ini tanpa melanggar aturan hukum Islam dalam transaksi komersial. Pasar uang Islam adalah pasar di mana instrumen utang jangka pendek seperti surat berharga negara, sertifikat deposito, dan surat berharga komersial diperdagangkan. Jenis-jenis instrumen pasar uang yang mengikuti kerangka syariah di Indonesia antara lain: yang pertama, sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS. Yang kedua, surat berharga syariah negara atau SBSN. Yang ketiga, instrumen pasar utang antar bank syariah atau PUAS, dan lain sebagainya.
Instrumen keuangan jangka pendek di pasar uang syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain: yang pertama, sertifikat investasi mudharabah antar bank atau SIMA; yang kedua, sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah antar bank atau SIKA; yang ketiga, repurchase agreement atau repo surat berharga syariah negara SBSN dengan BI. Di antara ketiga instrumen tersebut, sertifikat investasi mudharabah antar bank atau SIMA adalah yang paling banyak ditransaksikan di Indonesia. Instrumen yang digunakan dalam pasar uang antar bank syariah atau PUAS adalah SIMA atau sertifikat investasi mudharabah antar bank. SIMA digunakan sebagai sarana investasi bagi bank yang memiliki kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan, dan di lain pihak dapat digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana jangka pendek bagi bank syariah yang mengalami defisit dana. Instrumen yang digunakan dalam pasar uang antar bank syariah atau PUAS adalah sertifikat investasi mudharabah antar bank atau SIMA. SIMA berfungsi sebagai alat investasi bagi bank yang memiliki surplus dana untuk memperoleh keuntungan, sementara di sisi lain dapat digunakan oleh bank syariah yang kekurangan dana untuk mendapatkan dana jangka pendek. Ketentuan pasar uang syariah menurut Fatwa DSN MUI. Menurut Fatwa DSN nomor 37 DSN MUI 9/2002 mengenai pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah, pertimbangan yang mendasari adalah sebagai berikut. Yang pertama, bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas akibat jeda waktu antara penerimaan dan investasi dana, atau mengalami kelebihan likuiditas karena dana yang terkumpul tidak disalurkan kepada yang membutuhkan. Yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah memerlukan pasar uang antar bank.